Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, Allah tidak kelihatan, Kristuslah gambarnya. Dialah yang pertama dari segala ciptaan. Sebab dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraannya dan untuk Dia. Dia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Kristuslah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang paling utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam Kristus, dan dengan perantaraan Kristus, Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Segalanya didamaikan oleh darah Kristus yang tersalib. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya, dan kawanan domba gembalaannya. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian pula murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Yesus menjawab, dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, mempelai diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, tiada seorang pun yang mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apabila kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian,
anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua lebih baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kita memperingati Santo Gregorius Agung, Paus yang terkenal keagungannya, ya mungkin dengan berkaitan dengan lagu Gregorian itu, pembaharuan liturgi yang dibuat oleh Paus Gregorius Agung itu. Anda tahu lagu Gregorian? Dulu biasanya orang kuno itu kalau Jumat pertama kalau enggak nyanyi Gregorian itu ya, di seminari juga dinyanyikan lagu Gregorian. Cogitationes cordis dan seterusnya. Atau Kyrie gaya Gregorian. Eleison Christe. Wah, itu lagu Gregorian khas Katolik. Semoga umat tidak kehilangan diuri-uri ya. Pada masa tertentu dinyanyikan baik. Tapi nek Gregorian terus ya pada tidur semua mungkin. Tempo-tempo ya, mengapa tidak ya? Kekayaan liturgi dinyanyikan. Ya, pembaharuan oleh Paus Gregorius. Dia tokoh yang berani tetapi juga rendah hati. Paus itu dia menyatakan Paus itu adalah servus servorum, abdi dari sekalian abdi. Loh, kerendahan hatinya ditunjukkan dari ya semboyannya itu dia sekaligus dulu kepala negara Roma tapi kepala pemerintahan. Sekarang menjadi Paus, menunjukkan bagaimana pengabdiannya sebagai Paus. Dari Paus Gregorius kita bisa belajar bagaimana pentingnya pembaharuan dalam gereja. Menarik bacaan Injil yang kita dengar tadi tentang berpuasa. Penting tidak berpuasa? Ya, ini murid-murid Yesus dinilai, murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak? Puasa ada waktunya. Kita punya toh masa Prapaskah. Nah, itu. Jangan lupa nanti. Kalau masa Prapaskah hukumnya puasa wajib bagi umur tertentu. Ya. Tapi ya puasa Katolik kan ringan sekali. Tapi apa makna berpuasa itu? Ada orang yang ngelakoni mutih ya, atau hari tertentu tidak makan. Ya, itu untuk pembaharuan baik pribadi, bukan hanya kesehatan, tapi lebih-lebih rohani. Betapa pentingnya pembaharuan dalam gereja. Yesus menunjukkan bagaimana pembaharuan itu hendaknya selaras dengan cita-cita. Tadi diberikan perumpamaan tentang kain ya, menambal kain yang tidak cocok. Di masa pandemi ini kita juga perlu pembaharuan diri dalam hidup menggereja. Ya, bagaimana kita mengikuti arah dasar Keuskupan Surabaya? Ya, mau cita-citanya yaitu menjadi murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayan dan misioner, berakar di lingkungan. Loh, ya. Betapa pentingnya hidup lingkungan, jangan terlena Anda, aduh ini masa pandemis, gak usah kumpul-kumpul lingkungan. Duh, gak usah kumpul-kumpul lingkungan. Salah, Anda tidak mengikut pembaharuan. Lah bagaimana? Oh, ada pakai Zoom ya. Oh, sekarang zaman teknologi, mengapa tidak menggunakan sarana komunikasi untuk bertemu berjumpa? Oh, sekarang sudah ada boleh beberapa paroki sudah memberi ketetapan boleh misa di kapel ya. Ada kumpul doa lingkungan, Mas, ada yang dibolehkan. Mengapa tidak? Jangan lupa ya, untuk pembaharuan diri bersama gereja Keuskupan Surabaya. Juga ini dicanangkan sebagai bulan kitab suci nasional. Jangan terlena. Rajin membaca kitab suci untuk pembaharuan pribadi pun pula dalam keluarga. Semangat pembaharuan mulai dari pribadi, keluarga dan lingkungan membuahkan hidup damai, sukacita dan kegembiraan. Lebih-lebih di masa pandemi ini, saling menguatkan satu sama lain. Sabda Tuhan menjadi pelita bagi langkah kaki kita untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan lahir batin. Berkatalah menyertai kita semua. Amin.